menjelaskan tentang pengelolaan limbah farmasi di rumah tangga. Setiap hari terdapat aktivitas yang berpotensi menghasilkan limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah memiliki banyak jenis. Yang pertama, limbah padat. Limbah yang berasal dari kegiatan industri dan domestik. Jenis-jenis limbah padat, kertas, kayu, karet, dan lain-lain. Selanjutnya, limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Adapun contoh-contohnya yaitu segala jenis limbah yang berwujud cair. Selain itu ada juga limbah gas. Polusi udara adalah tercemarnya udara oleh beberapa partikulat zat atau limbah yang terdapat jenis limbah yang berbahaya yaitu limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun yang mengandung bahan zat, energi, dan atau jumlah baik langsung maupun tidak langsung yang berperan besar pada pencemaran lingkungan. Limbah farmasi termasuk dalam limbah B3. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah ini dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, bisa berupa sisa-sisa sayuran dan lain-lain. Limbah farmasi termasuk limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun, yang harus dikelola secara baik agar tidak merugikan kehidupan makhluk hidup, yang termasuk ke dalam limbah farmasi. Limbah farmasi di rumah tangga merupakan limbah yang mencakup obat-obatan resep kadaluarsa dan bekas, produk perawatan pribadi yang digunakan di rumah, dan obat bebas. Adapun cara menyimpan obat yang sudah tidak diperlukan maupun yang kadaluarsa dan rusak di rumah dapat membahayakan kesehatan, seperti obat yang sudah kadaluarsa atau rusak dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Pembuangan obat dan sedia farmasi yang tidak tepat dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti terkontaminasinya sumber air. Obat yang dibakar di tempat terbuka, seperti bak sampah atau lubang membuang sampah di tanah dapat melepaskan zat yang berbahaya. Pembuangan obat dan kemasan obat yang tidak dilakukan secara benar atau dibuang sembarangan bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengedarkan obat palsu yang dapat membahayakan masyarakat luas. Berikut tips cara membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan benar dan aman. Pertama, campur obat-obatan dengan zat yang tidak menyenangkan seperti air, tanah, sirup, teh, atau digunakan bubuk kopi. Kedua, tempatkan campuran dalam wadah seperti kantong plastik tertutup. Terakhir, sebelum membuang botol obat atau kemasan obat kosong lainnya, selalu rusak tampilan fisiknya. Cabut atau coret stiker kemasan yang berisi data perbedaan dan itu jika ada, dan gunting kemasan karton untuk membuatnya sulit dibaca. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan kemasan atau isi ulang ilegal, karena bisa saja botol itu stiker diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Untuk obat berbentuk sirup, dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Akan tetapi, untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan, kemudian ditutup rapat. Ini untuk mencegah terjadinya resistensi penyakit yang ada di alam. Jika opsi pembuangan ini tidak tersedia, direkomendasikan bahwa obat-obatan ini dibuang ke wastafel atau toilet segera setelah mereka tidak lagi diperlukan. Berikut daftar obat yang direkomendasikan untuk dibuang ke toilet. Oh iya, kalian juga bisa loh menitipkan obat-obatan kadaluarsa atau yang sudah tak terpakai kepada instansi resmi.
Dengan cara kumpulkan obat-obatan tersebut, setelah agak banyak, bawa ke instansi resmi terdekat seperti pabrik obat, apotik, rumah sakit, atau kantor polisi yang bertanggung jawab untuk menangani pembuangan obat secara resmi. Jangan sampai salah dalam pembuangan limbahnya ya, karena kalian bisa terkena ancaman hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang PPLH Pasal 104. Setiap orang yang mencemari lingkungan diancam hukum pidana kurungan penjara maksimal 3 tahun serta denda sebanyak 3 miliar rupiah. Jadi, bijaklah dalam mengelola limbah farmasi ataupun limbah lainnya di rumah tangga. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga membuat hidup kita lebih nyaman dan sehat. Dan itu dapat kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua.